Tether Investment melakukan investasi strategis di WOP guna memperluas infrastruktur stablecoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sargio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 26 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana raksasa bursa kripto global Binance kembali berhadapan dengan badai regulasi di Amerika Serikat. Kali ini sorotan tajam datang dari kursi parlemen setelah senator Amerika Serikat Richard Blumenthal secara resmi membuka penyelidikan terhadap platform tersebut. Fokus utamanya dugaan pelanggaran sanksi berat yang melibatkan aliran dana fantastis ke entitas di kawasan Iran. Langkah investigasi ini menambah panjang daftar masalah hukum yang harus dihadapi oleh Binance di negeri Paman Sam. Menurut laporan dari langkah senator Amerika Serikat yang membuka penyelidikan terhadap Binance ini, bursa kripto tersebut diduga memfasilitasi transaksi senilai lebih dari 1,7 miliar dolar yang terkait dengan entitas Iran, negara yang saat ini berada di bawah sanksi ketat ekonomi Amerika Serikat. Penyelidikan ini menyoroti kelemahan sistem kepatuhan dan prosedur anti-money laundering (AML) Binance. Senator Amerika Serikat menuntut transparansi penuh mengenai dana sebesar itu bisa lolos dari pengawasan dan mengalir ke pihak-pihak yang masuk ke dalam daftar hitam sanksi. Jika dugaan ini terbukti benar, hal ini tidak hanya mencoreng reputasi Binance, tetapi juga memicu potensi denda yang fantastis serta hukuman yang jauh lebih berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Di tengah upaya keras Binance untuk memperbaiki citra dan berkolaborasi dengan regulator global, skandal ini jelas menjadi batu sandungan yang masif. Saat ini, Senator Amerika Serikat mendesak Binance untuk segera menyerahkan dokumen internal, komunikasi eksekutif, serta catatan transaksi yang relevan dengan aktivitas di kawasan Timur Tengah tersebut untuk diaudit secara menyeluruh. Kabar investigasi tingkat tinggi ini tentu saja langsung memicu gelombang vote, fear, uncertainty, and doubt di kalangan investor kripto. Sebagai bursa dengan volume perdagangan terbesar, setiap guncangan hukum yang menimpa Binance selalu berpotensi membawa efek domino terhadap harga aset kripto utama seperti Bitcoin dan koin aslinya BNB. Para pelaku pasar kini tengah memantau dengan cemas bagaimana manajemen Binance akan merespon tuntutan agresif dari senator Amerika Serikat ini. Apakah Binance mampu membuktikan bahwa sistem kepatuhan mereka saat ini sudah kedap dari celah pencucian uang, ataukah skandal 1,7 miliar dolar ini akan menjadi awal dari krisis regulasi baru yang mengguncang industri kripto? Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Tether Investment melakukan investasi strategis di WOP guna memperluas infrastruktur stablecoin. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Pasar kripto kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang langsung dari toko sentralnya. Di saat para investor retail maupun institusi cemas menghadapi kondisi pasar saat ini, sebuah pergerakan besar dari dompet pendiri Ethereum justru memicu tanda tanya besar dan menambah spekulasi di komunitas Web3. Data on-chain terbaru mengungkapkan bahwa co-founder Ethereum, Vitalik Buterin, telah memindahkan dan melepas sebagian besar kepemilikan koinnya. Vitalik tercatat menjual sekitar 17.000 Ethereum sepanjang bulan ini. Transaksi bernilai puluhan juta dolar ini memicu berbagai reaksi dari kalangan trader, terutama karena dilakukan saat market sedang berdarah. Manuver pencairan aset ini menjadi sorotan tajam karena bertepatan dengan performa harga Ethereum yang sedang sangat terpuruk. Harga Ethereum sendiri telah mengalami penurunan drastis sebesar 38% dalam sebulan terakhir. Penurunan valuasi yang masif ini membuat aksi jual dari Vitalik Buterin dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah yang menambah beban sentimen negatif food di pasar. Banyak investor retail yang khawatir bahwa aksi jual dalam skala besar oleh pendirinya sendiri diartikan sebagai sinyal kurangnya kepercayaan terhadap pergerakan harga jangka pendek. Penurunan harga Ethereum dan momentum penjualan 17.000 Ethereum dianggap sangat sensitif karena pasar sudah lebih dulu dibayangi oleh ancaman likuidasi massal dan kondisi makroekonomi yang belum stabil. Meski memicu kepanikan, para pengamat blockchain kawakan mengingatkan komunitas untuk tidak langsung mengambil kesimpulan sepihak. Secara historis, pencairan aset oleh Vitalik Buterin bukanlah hal yang aneh. Vitalik kerap menjual sebagian kecil dari portofolionya. Pada bulan Januari, ia tercatat menjual 16.384 Ethereum untuk mendukung pengembangan teknologi privasi, perangkat keras open source, serta sistem perangkat lunak yang aman. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Vitalik mengenai
tujuan spesifik dari penjualan 17.000 Ethereum tersebut. Namun di tengah volatilitas ekstrim, pelaku pasar disarankan untuk tetap objektif dan menghindari pengambilan keputusan trading yang impulsif. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Bitcoin rebound 6,7% mengindikasikan fase pemulihan yang signifikan pasca mengalami tekanan koreksi. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Di sini dalam bentuk PDF ya, nanti kalian bisa download sendiri. Urusan pelaporan pajak kripto seringkali menjadi momok yang membingungkan bagi investor maupun pengguna harian. Menyadari kerumitan ini dan beban administratif ini, kelompok lobi kripto Blockchain Association akhirnya turun tangan. Mereka secara resmi mempresentasikan draft usulan kebijakan pajak aset digital kepada para pembuat undang-undang di Kongres Amerika Serikat. Langkah strategis ini bertujuan untuk meringankan beban regulasi bagi pengguna retail sekaligus memberikan kepastian hukum bagi industri. Sebagaimana laporan dari Blockchain Association, kelompok lobi saat ini tengah bernegosiasi aktif dengan anggota parlemen untuk memastikan regulasi pajak kripto yang dirancang ke depannya tidak membunuh inovasi. Salah satu poin paling krusial dari kebijakan tersebut adalah dorongan penerapan de minimis exemption, pembebasan pajak untuk nominal kecil. Blockchain Association mengusulkan agar transaksi kripto bernilai rendah dibebaskan dari kewajiban pelaporan. Mereka berargumen bahwa memaksa pengguna untuk melaporkan keuntungan atau kerugian yang sangat sepele dari transaksi harian hanya akan membebani wajib pajak dan membuat sistem administrasi negara kewalahan tanpa memberikan pemasukan yang berarti. Selain itu, asosiasi ini juga mendesak agar stablecoin diperlakukan layaknya uang tunai fiat ketika digunakan untuk transaksi pembelian biasa. Dengan demikian, pengguna tak perlu lagi repot menghitung capital gain setiap kali membeli produk menggunakan stablecoin. Blockchain Association mendukung penerapan aturan wash sale pada aset digital. Jika disetujui, aturan ini akan memungkinkan investor untuk mengklaim kerugian sebagai pengurang beban pajak dari penjualan koin mereka. Sementara itu, untuk menciptakan sistem pajak yang adil, kelompok lobi ini sepakat bahwa aktivitas yang menghasilkan imbal hasil jelas seperti mining dan staking harus tetap dikenakan instrumen pajak keuntungan modal, capital gain tax. Tentu saja jalan memuluskan kebijakan ini di Capitol Hill tidak semudah membalikkan telapak tangan. Usulan Blockchain Association ini langsung memicu perdebatan sengit di antara para politisi. Meskipun RUU Pro Kripto yang diusulkan oleh Senator Cynthia Lummis selaras dengan banyak poin dari asosiasi ini, kubu penentang yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren langsung menabuh genderang perang. Warren secara tegas mengkritik usulan pembebasan pelaporan transaksi kripto di bawah $300. Ia berdalih jika seseorang membeli emas senilai $300 atau saham Apple, apakah mereka dibebaskan dari pelaporan pendapatan? Mengapa kripto harus diistimewakan? Perdebatan ini membuktikan bahwa regulasi aset digital di Amerika Serikat masih akan melalui proses yang panjang. Namun keberanian Blockchain Association merumuskan landasan pajak memberikan secerca harapan bagi terciptanya ekosistem kripto lebih bersahabat di masa depan. Untuk detailnya kalian nanti bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian saya lanjut juga untuk share mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 138.023 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai $675 juta. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga Bitget. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, tapi kalian
tetap ingin berinvestasi di kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 26 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin terhitung mengalami kenaikan sebesar 6,4%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB dan masih banyak lagi juga mengalami kenaikan. Kalau kalian sedang melakukan trading di berbagai aset kripto yang ada di sini, pastinya kalian sudah cuan. Jangan lupa untuk kalian menjual hasil trading kalian agar kalian tidak mengalami kerugian. Ingat bahwa ketamakan itu sangat berbahaya bagi kalian yang memang rutin untuk melakukan trading. Namun jika kalian berinvestasi, kalian bisa tetap menunggu. Jika harga favorit kalian sudah datang, maka kalian bisa membeli. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini di tanggal 26 Februari 2026. Dan besok di tanggal 27 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.